Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradipta Bagas Daniswara dengan NIM 241091131 Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal pada regio torakis dan membri superioris pada blok fungsi normal muskuloskeletal. Pertama-tama, kita akan memasuki mengenai pengertian dari toraks. Toraks sendiri merupakan suatu bentuk silinder yang tidak beraturan yang mempunyai bukaan di bagian atas yang berupa bukaan kecil dan bukaan yang cukup besar pada bagian bawah yang ditutup oleh suatu pembatas yang disebut diafragma. Toraks sendiri memiliki fungsi sebagai tempat bernafas, yaitu sebagai tempat penutup organ pernafasan, kemudian proteksi untuk organ-organ vital, yaitu organ pernafasan maupun organ lain seperti jantung, dan selanjutnya adalah saluran-saluran atau tempat dari berdirinya atau berdiamnya saluran-saluran yang mempunyai fungsi vital bagi tubuh manusia. Toraks sendiri memiliki beberapa komponen-komponen yang kita tahu sebagai tulang yang terbagi menjadi dua, yaitu tulang sejati dan juga tulang kartilago atau tulang rawan. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah tulang pada tulang rusuk atau vertebra, kemudian ribs atau tulang rusuk atau costa yang dibagi menjadi tulang rusuk sejati, kemudian tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang. Di sini bisa kita lihat 1 sampai 7 itu termasuk tulang rusuk sejati, kemudian 8 sampai 12 itu adalah tulang rusuk palsu yang dapat kita bedakan berdasarkan tempat melekatnya tulang rusuk tersebut pada sternum. Apabila kita perhatikan, tulang rusuk sejati memiliki masing-masing tempat menempelnya pada sternum, namun apabila kita perhatikan pada bagian tulang rusuk palsu, itu tergabung pada tulang kartilago yang sama dan itulah alasan mengapa disebut dengan tulang rusuk palsu. Kemudian kita lihat pada bagian bawah itu ada 2 atau 2 pasang tulang rusuk yang tidak memiliki tempat untuk menempel pada tulang sternum. Nah, ini disebut dengan tulang rusuk melayang. Di sini juga ada suatu batas yang disebut costae margin dan pada gambar sisi kanan itu ada bentuk satuan dari sebuah tulang rusuk yang berwarna biru itulah kartilago atau tulang rawan, kemudian yang berwarna putih atau krem itu merupakan tulang sejati yang terdiri dari kepala, leher, kemudian sudut-sudut yang mengelilingi, dan di bawah ini adalah bagian yang lebih detail daripada tulang rusuk. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana tulang-tulang bagian tulang belakang dilihat apabila kita lihat dari sisi superior atau sisi bagian atas terdapat suatu lubang yang disebut foramen, vertebral foramen. Kemudian ada juga spinosus, processus spinosus dan processus transversus, yaitu tonjolan yang ada pada tulang belakang yang dapat kita rasakan ataupun kita raba pada pemeriksaan klinis. Kemudian di sini juga dapat dilihat bahwa pada tulang belakang atau vertebra ada bagian-bagian atau suatu lokasi tempat menempelnya tulang lain atau tempat keberadaannya sendi-sendi pada tulang-tulang ini. Selanjutnya, pada bagian ini merupakan suatu pembagian yang ada dalam toraks yang disebut dengan mediastinum atau partisi atau pemisah yang berdasarkan pada garis yang pertama kita dapat perhatikan, yaitu pada mediastinum anterior, yaitu berada pada antara sternum serta perikardium, kemudian posterior yang berada pada antara perikardium dan vertebrae. Kemudian pada bagian kanan itu juga dapat kita lihat bagaimana ilustrasi saat tulang-tulang pada toraks itu berubah posisinya karena adanya proses inspirasi, sehingga
tulang-tulang tersebut bergerak untuk menyesuaikan ruangan yang diperlukan oleh paru-paru. Mediastinum sendiri merupakan suatu bagian atau pembagian yang memang diperuntukkan untuk pemisahan atau pembagian organ-organ yang berada dalam toraks. Selain itu, kita juga lihat bagaimana toraks dibagi menjadi midclavicular dan mid axillary line, yaitu garis yang membagi toraks pada axillary dan clavicula. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat adanya bagian-bagian dari mediastinum yang sebelumnya, yaitu ada tambahan di sini superior mediastinum serta inferior mediastinum seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Berlanjut pada slide ini adalah otot-otot yang terdapat pada toraks yang dapat kita perhatikan secara langsung adalah pectoralis major, yaitu tulang yang ada pada bagian dada, yang di dalamnya nanti ada juga tertutup oleh pectoralis major, yaitu pectoralis minor. Kemudian kita juga bisa melihat di sini beberapa otot-otot seperti external oblique, kemudian rectus abdominis, internal oblique, external oblique, dan otot-otot lain yang berfungsi untuk melindungi organ-organ serta menggerakkan bagian-bagian tubuh yang terkait pada toraks. Pada bagian ini dapat kita perhatikan juga beberapa otot-otot yang tertutup oleh bagian superficial dari otot-otot sebelumnya, dan juga terlihat beberapa tulang seperti sternum, kemudian juga kosta yang tertutup oleh otot-otot pada superficial sebelumnya. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat beberapa otot seperti pectoralis minor yang tertutup, kemudian ada juga beberapa otot-otot yang melekat pada ribs atau tulang rusuk. Ini merupakan ilustrasi atau penggambaran dari otot-otot yang kita lihat apabila kita meninjau dari sisi posterior tubuh atau bagian belakang. Di sini ada otot-otot utama yaitu latissimus dorsi yang menutup sebagian besar bagian punggung. Ini merupakan otot yang berada pada antara dari tulang kosta atau tulang rusuk yang disebut dengan intercostal muscle. Nah, di sini dapat kita perhatikan ada 3 lapisan otot yang berbentuk pipih yang ada pada ruang antara tulang rusuk yang terdiri dari external intercostal muscle, internal, kemudian innermost. Jadi, yang berada pada bagian terluar disebut eksternal, kemudian internal berada pada bagian tengah, kemudian innermost berada pada bagian paling dalam dari otot-otot interkostal ini. Di sini juga kita lihat beberapa otot yang dikhususkan atau digambarkan secara khusus, yaitu subcostal muscle, yaitu otot yang meluas atau berada pada permukaan internal dari tulang rusuk menuju ke tulang rusuk bagian bawahnya, bisa tulang rusuk bagian bawahnya secara langsung maupun 2 tulang rusuk di bawahnya. Kemudian ada juga pada bagian gambar kiri yaitu transversus thoracis muscle yang berasal dari bagian tulang bagian posterior yang menempel pada atau merupakan bagian dari processus xiphoideus yang menarik beberapa otot-otot atau tulang-tulang yang menempel pada otot tersebut. Kita akan berpindah pada bagian lengan atau bagian membri atas, yaitu lengan. Di sini ada beberapa regio yang merupakan daerah signifikan dari pergerakan pada lengan, yaitu aksila, kubital, dan karpal. Di sini merupakan bagian-bagian yang sering bergerak atau merupakan bagian dengan pergerakan signifikan. Di sini ada juga kita perhatikan bagian lengan pada forearm yaitu ulna dan radial. Pada gambar di samping adalah salah satu bagian dari tulang pada lengan yaitu humerus.
Dan di humerus ini memiliki bagian-bagian tersendiri, yaitu ada bagian kepala, kemudian tubuh dari tulang humerus, dan apabila kita perhatikan memiliki berbagai bentuk fitur dari tulang ataupun bentuk-bentuk tambahan seperti kondilus, epikondilus, kemudian intertubercularis, tubercularis, serta bagian-bagian lain yang merupakan bagian dari tulang humerus. Ini merupakan tulang humerus juga, namun dari sisi yang berbeda. Kita lihat ada suatu fosa atau suatu cekungan yang nantinya akan berhubungan dengan tulang olecranon yang merupakan tulang pada bagian siku. Dan kita lihat juga pada bagian atas atau bagian kaput itu ada bagian yang menempel pada persendian, persendian utama yang menghubungkan bagian tubuh utama atau trunkus dengan bagian membri atau lengan. Di sini pada bagian lengan bawah ada tulang radial dan juga ulna. Di sini dapat kita lihat ada bagian yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu olecranon yang merupakan tulang siku. Gambaran pada ilustrasi ini merupakan dari sisi posterior atau sisi belakang. Di sini juga ada bagian tulang yang mendekati dengan nantinya karpal atau tulang tangan, telapak tangan. Ini merupakan bagian anterior atau bagian apabila kita lihat dari sisi depan. Selanjutnya, kita dapat melihat di sini bahwa tulang-tulang yaitu humerus, kemudian radial dan ulna ini nanti akan saling berhubungan dan pada saat mengalami fleksi dan ekstensi, ini akan mengalami juga yang namanya dapat juga mengalami pronasi dan supinasi, yaitu perpindahan posisi tulang, yaitu memutar ke arah yang berdekatan atau yang berkaitan. Di sini dapat kita lihat ada troklear, kemudian capitulum, dan kepala dari radius. Selanjutnya ini adalah tulang-tulang pada telapak tangan, yaitu ada dibagi menjadi proksimal, yaitu yang mendekati bagian tulang radial dan ulna, kemudian distal yang menjauhi, kemudian dibagi lagi menjadi tulang-tulang pada jari, yaitu ada phalanx dan metakarpal. Di sini dapat kita lihat bahwa phalanx sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu distal, medial, dan proksimal. Selanjutnya kita beralih pada otot-otot yang ada pada bagian toraks dan membri. Nah, di sini ada bagian atau suatu istilah yaitu origo dan insersio. Origo sendiri merupakan bagian atau daerah yang merupakan bagian pelekatan tendon pada tulang yang tidak bergerak. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan origin. Kemudian insersio yaitu pelekatan tendon pada tulang yang nantinya akan bergerak atau dalam bahasa Inggris disebut insertion. Di sini dapat kita lihat bagian-bagiannya yang berwarna merah merupakan bagian origio atau origin, dan yang berwarna biru merupakan insersio atau insertion. Di sini dapat kita lihat juga ada beberapa otot yang berguna atau berperan untuk menggerakkan membri atas, yaitu deltoid, kemudian pectoralis major, dan ada juga otot-otot lain seperti yang tertunjuk pada gambar. Selanjutnya di sini merupakan otot-otot yang ada pada membri superioris, yaitu contohnya adalah bicep brachii yang terdiri dari kepala yang berbentuk panjang dan pendek. Kemudian ada juga berbagai otot-otot lain. Di sini dapat kita lihat bagian-bagian origo dan insersionya. Ini merupakan gambaran dari bagian posterior atau bagian belakang. Di sini dapat kita lihat juga salah satu otot yang terlihat menonjol yaitu triceps, kemudian juga otot-otot lain yang ada pada bagian forearms.
Di sini merupakan otot-otot yang berperan dalam pergerakan ataupun kontraksi pada jari, yaitu otot flexor. Di sini dapat kita lihat, khususnya pada bagian forearms yang berkaitan dengan tendon-tendon yang nantinya akan menggerak-gerakkan bagian jari, yaitu tulang-tulang jari. Di sini bagian kiri yaitu lateral dan bagian kanan yaitu medial atau bagian yang mendekati tubuh. Ini gambaran dari posterior, beberapa tulang seperti extensor dan abduktor, dan di sini kita lihat bahwa seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nantinya tulang bagian radial dan ulna itu nanti akan bersupinasi atau juga berpronasi. Apabila kita perhatikan, ada tulang yang berperan sebagai supinator dan pronator, yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Di sini nanti apabila tangan ada pada posisi yang tidak digerakkan, itu artinya pada posisi supinasi. Kemudian apabila tangan tersebut berputar ataupun berbalik arah, itu nanti ada pada posisi pronasi. Di sini pada posisi pronasi terdapat otot yang berperan yaitu otot pronator yang nantinya juga ada beberapa bagian yang berputar, sehingga otot tersebut ada pada posisi berpronasi. Di sini merupakan otot-otot serta tendon yang berkaitan pada bagian telapak tangan beserta origo dan insersionya. Salah satunya yang terkait adalah otot abduktor yang bergerak untuk menggerakkan jari-jari tangan mendekat atau menjauh antara satu dengan yang lainnya. Ini pada bagian lain atau sisi lain yaitu sisi anterior. Di sini ada otot-otot aduktor, kemudian abduktor, kemudian berbagai otot lain yang ada pada palmar jari. Baik, selanjutnya adalah vaskularisasi dan inervasi pada sistem muskuloskeletal. Vaskularisasi ini sendiri merupakan sistem yang ada pada tubuh yang berkaitan dengan pembuluh, yaitu pembuluh darah. Kemudian inervasi adalah sistem yang berkaitan dengan syaraf. Di sini adalah bagian dari bukaan atau opening pada toraks yang berkaitan dengan vaskularisasi, yaitu adanya subclavian arteri dan vena, kemudian ada juga vena dan arteri yang berarah pada karotid, kemudian ada juga internal jugular dari vena. Di sini merupakan bagian dari arteri, yaitu yang pertama ada posterior intercostal artery yang berasal dari pembuluh yang ada pada posterior thoracic, yaitu bagian dinding thoracic yang ada pada bagian belakang. Kemudian posterior intercostal artery ini bagian teratas itu diturunkan dari supreme intercostal artery yang merupakan cabang dari costocervical trunk. Costocervical trunk ini juga merupakan cabang bagian belakang dari subclavian artery seperti yang ada pada gambar sebelumnya. Kemudian di sini dapat kita lihat juga ada arteri-arteri lain yang berkaitan pada arteri-arteri yang lebih besar atau merupakan cabang dari arteri yang lebih besar. Pada gambar ini merupakan vena yang kita lihat merupakan vena interkostal yang berkaitan atau bercabang dari sistem vena azygos atau juga vena thoracic internal. Di sini juga kita lihat bahwa vena tersebut terhubung dengan vena brachiocephalic yang ada pada leher atau pangkal leher. Apabila kita lihat pergerakan vena ini atau di sini ada juga bagian brachiocephalic kiri itu berkaitan atau menyeberang pada bagian manubrium dan mengantarkan darah dari sisi kiri, bagian kepala dan leher menuju serta bagian lengan atas itu nanti akan bergerak menuju superior vena cava. Jadi di arah-arah dari pergerakan darah pada vena
berada pada gambar, yaitu dari vena-vena yang terkecil yang merupakan cabang dari vena yang lebih besar, yang nantinya akan ada ke vena cava superior. Kemudian mengenai inervasi atau syaraf, persyarafan di sini merupakan bagian syaraf yang mengatur atau mengkoordinasikan membri superior, yaitu plexus brachialis. Plexus brachialis ini sendiri memiliki berbagai percabangan dan pembagian, baik cabang maupun pembagian-pembagian dari bagian anterior dan superior. Apabila kita perhatikan pada gambar, pembagian-pembagian ini nantinya akan mengarah pada bagian khusus seperti bagian radial, bagian medial ulnar, kemudian medial cutaneus, dan bagian-bagian lain yaitu axillary dan sebagainya. Di sini dapat kita lihat bagaimana plexus brachialis ini mengarah pada bagian-bagian yang ada pada membri superioris. Begitu pula dengan plexus-plexus lain seperti contohnya plexus lumbaris yang nantinya akan mengkoordinasikan bagian-bagian yang berpusat pada lumbar dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa ada arteri pada bagian aksila yang disebut axillary artery yang dibagi menjadi 3, yaitu bagian pertama yang proksimal kepada pectoralis minor, kemudian bagian kedua ada pada bagian posterior dari pectoralis minor, yaitu bagian belakang dari pectoralis minor, dan bagian ketiga distal atas pectoralis minor, yaitu menjauhi dari pectoralis minor. Di sini kita lihat percabangannya, dari sebuah cabang ini nanti akan bercabang kembali pada cabang-cabang lain. Ada yang bercabang 1, kemudian 2, dan juga 3. Selanjutnya adalah vena axillary atau axillary vein, yang itu vena yang melewati yang pada bagian ini dari bagian toraks kemudian mengarah pada bagian lengan atas. Di sini ada juga arteri brachialis yang berada pada bagian lengan, dan ini dapat kita bedakan menjadi berbagai arteri lagi. Contohnya adalah profunda brachialis arteri yang merupakan arteri yang ada pada bagian dalam brachialis. Kemudian apabila kita perhatikan di bagian bawah nanti akan bercabang menjadi arteri radial dan juga arteri ulnar. Nah, pada gambar ini juga kita temukan vena yang disebut dengan basilik dan cephalic. Basilik ini merupakan vena yang menjauhi atau melewati sebagian bagian distal dari lengan. Kemudian ada juga vena cephalic yang ada pada bagian superior pada anterolateral aspek. Dan ini bisa kita lihat bagian-bagian vena yang berwarna biru. Kemudian ada juga vena brachialis yang merupakan sepasang yang melalui bagian medial dan lateral dari arteri brachialis, atau nantinya arteri brachialis ini akan diapit oleh pasangan dari vena tersebut. Selanjutnya kita akan berlanjut pada inervasi atau persyarafan. Di sini ada syaraf musculocutaneus yang memotori otot-otot yang ada pada bagian anterior serta memberikan kemampuan atas sensor pada permukaan lengan. Di sini juga ada median nerve, ulnar nerve, dan radial nerve. Nah, kemudian apabila kita lihat bagian dari syaraf-syaraf ini bercabang-cabang juga dan memiliki bagian atau tugas tertentu yang nantinya akan menjadi lebih spesifik dengan mengecilnya bagian tersebut. Begitu pula pada plexus-plexus lain yang nantinya juga memiliki peran pada bagian tubuh manusia. Ini dapat kita perhatikan pada bagian forearm mengenai percabangan dari arteri tadi, dari arteri brachialis, kemudian bercabang menjadi radial arteri dan ulnar arteri. Di sini dapat kita lihat kemudian sampai pada bagian karpal.
dan di bagian kanan juga ada berbagai syaraf-syaraf yang nantinya sangat berperan pada pergerakan tangan manusia. Selanjutnya adalah syaraf yang juga berkaitan dengan pergerakan tangan atau juga arteri yang nantinya memberikan suplai darah pada tangan. Di sini dapat kita lihat bahwa arteri ulnar itu nanti akan memberikan suplai darah pada bagian yang ada atau bagian yang diliputi seperti pada gambar yang di kiri. Kemudian arteri radial itu memberikan suplai darah pada bagian yang ada pada gambar di kanan. Jadi bagian yang termasuk pada jempol dan sebagian telunjuk itu nanti disuplai oleh arteri yang ada pada radial. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.